Kategori materi. 1. Pengertian inflasi. 2. Pengertian deflasi. 3. Faktor-faktor penyebab inflasi. 4. Jenis-jenis inflasi tingkat keparahan. 5. Jenis-jenis inflasi asal-usul. 6. Jenis-jenis inflasi cakupan pengaruh kenaikan harga. 7. Dampak inflasi. 6. Cara-cara mengatasi. Pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian. Dan kenaikan tersebut bersifat terus-menerus serta saling mempengaruhi. Kenaikan harga yang hanya sekali terjadi atau sporadis tidak disebut sebagai inflasi. Pengertian deflasi. Deflasi merupakan penambahan nilai mata uang antara lain dengan pengurangan jumlah uang kertas yang beredar dengan tujuan mengembalikan daya beli yang nilainya turun. Deflasi merupakan fenomena penurunan harga yang ada dalam suatu wilayah. Faktor-faktor penyebab. 1. Tingginya permintaan. Penyebab inflasi yang pertama adalah tingginya permintaan terhadap barang atau jasa. Jika permintaan terhadap barang dan jasa naik, hal itu akan mengakibatkan penyediaan faktor produksi dan barang menjadi turun. 2. Meningkatkan biaya produksi. Secara umum, penyebab inflasi akibat kenaikan biaya produksi adalah karena adanya desakan biaya produksi yang semakin naik. 3. Jumlah uang beredar bertambah. Penyebab inflasi adalah karena jumlah uang yang beredar. Jika jumlah barang tetap tetapi jumlah uang yang beredar lebih banyak, harga akan menjadi mahal. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka dinamakan inflasi. 4. Akibat perilaku masyarakat sebagai inflasi ekspektasi. Penyebab inflasi ini terjadi akibat dari perilaku masyarakat. Inflasi jenis ini tergolong sulit terdeteksi sebab kejadian inflasi ini tidak terlalu signifikan. 5. Struktural ekonomi yang kaku. Seorang produsen tidak dapat mencegah dengan cepat terkait kenaikan permintaan yang diakibatkan adanya pertumbuhan penduduk. 6. Kekacauan ekonomi dan politik. Apabila sebuah negara dalam kondisi yang tidak aman, harga barang di negara tersebut akan cenderung menjadi mahal. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia, tempatnya ketika ada kekacauan politik dan ekonomi. 7. Keputusan perusahaan. Perusahaan yang membuat barang populer sering menaikkan harganya. Hal itu dilakukan hanya karena konsumen bersedia membayar harga yang diinginkan tersebut. 8. Utang nasional. Penyebab inflasi adalah utang nasional. Ketika utang di suatu negara meningkat, umumnya pemerintah memiliki dua opsi. 9. Faktor luar negeri. Penyebab inflasi adalah tidak hanya berasal dari faktor internal saja, namun inflasi juga berasal dari faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor luar negeri. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. 1. Inflasi ringan. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya paling awal adalah ringan. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. 2. Inflasi sedang. Tingkat keparahan inflasi sedang umumnya bisa mengganggu daya beli masyarakat meskipun memiliki pendapatan tetap setiap bulannya. 3. Inflasi berat. Jenis keparahan inflasi berat menyebabkan kondisi ekonomi semakin kacau akibat kenaikan harga. 4. Hiperinflasi. Ketika tingkat inflasi semakin parah, akan berakibat fatal karena saat hiperinflasi terjadi daya beli masyarakat semakin menurun. Jenis-jenis inflasi berdasarkan asal-usulnya. Inflasi dari dalam negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari dalam suatu negara. Contoh inflasi dari dalam negeri misalnya, defisit dalam pembiayaan anggaran belanja negara sehingga pemerintah mencetak uang baru sebagai solusinya.
Kondisi ini menyebabkan uang yang beredar di masyarakat meningkat, sehingga terjadi inflasi. Inflasi dari luar negeri. Jenis inflasi ini terjadi karena adanya faktor-faktor eksternal seperti kenaikan harga di luar negeri dan lemahnya nilai tukar. Contoh inflasi dari luar negeri adalah terjadinya inflasi pada mitra dagang suatu negara. Inflasi menyebabkan biaya produksi barang di negara mitra menjadi naik, sehingga harga jual barang tersebut ke negara-negara lainnya ikut naik. Hal inilah yang kemudian memicu inflasi eksternal. Jenis-jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harganya. Inflasi tertutup. Inflasi tertutup atau closed inflation, kenaikan harga yang terjadi hanya berhubungan dengan satu atau dua barang tertentu. Inflasi terbuka. Inflasi terbuka atau open inflation, kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. Hiperinflasi, serangan inflasi yang sangat hebat sehingga harga barang atau jasa terus berubah dan meningkat setiap saat. Akibatnya, orang-orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai uang terus merosot. Dampak inflasi bagi perekonomian dan penghasilan masyarakat. Inflasi dapat berdampak negatif pada perekonomian dengan mengurangi daya beli uang, merugikan para kreditur, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Penghasilan masyarakat juga bisa berterus karena kenaikan harga barang dan jasa tanpa disertai peningkatan pendapatan secara proporsional. Cara-cara mengatasi dari inflasi. Mengatur suku bangsa. 1. Mengatur suku bangsa. Salah satu alat utama kebijakan moneter adalah mengatur suku bangsa. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Suku bunga yang lebih tinggi membuat pinjaman lebih mahal, mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi bisnis. 2. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka, Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga pemerintah dan instrumen keuangan lainnya di pasar terbuka untuk mengontrol peredaran uang dalam negeri. 3. Peraturan cadangan bank sentral dapat mengubah persyaratan cadangan yang dapat dipertahankan oleh bank komersial. Memperketat persyaratan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar untuk pemberian pinjaman, yang secara tidak langsung dapat mengendalikan inflasi. 4. Menetapkan target inflasi. Menetapkan target inflasi. Banyak bank sentral di seluruh dunia memiliki target inflasi, yaitu tingkat inflasi tertentu yang mereka berusaha untuk mencapainya. Mereka akan mengubah kebijakan moneter mereka sesuai dengan target ini. 5. Intervensi mata uang. Intervensi mata uang bank sentral juga dapat mengintervensi di pasar valuta asing untuk mengendalikan nilai tukar mata uang mereka. Nilai tukar mata uang yang stabil dapat memengaruhi inflasi melalui impor dan ekspor.